Halo MSDMA 5B Politeknik ST Yalan Makassar. Kali ini kita akan belajar tentang perencanaan karir. Nah teman-teman, apa sih itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Nah, apa sih pengaruh keberhasilan karir? Pengaruh keberhasilan karir ada pendidikan formalnya, pengalaman kerjanya, sikap atasannya, prestasi kerjanya, bobot-bobot pekerjaannya, adanya lowongan jabatan, dan produktivitas kerjanya. Apa saja elemen utama perencanaan karir? Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri atas dua elemen utama. Yang pertama, ada perencanaan karir individual, dan yang kedua, perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir individual adalah perencanaan karir individual yang terfokus pada individu yang meliputi latihan dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Perencanaan karir individual meliputi penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan, ataupun jangka karirnya. Penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang tersedia baik di dalam maupun di luar organisasi. Penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri, pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir, dan perencanaan transisi karir. Yang kedua, perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Tujuan program perencanaan karir organisasional adalah pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang tersedia, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau jalur karir yang baru, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi. Nah, sekarang kita belajar tentang tahapan perjalanan karir. Secara umum, tahapan perjalanan karir seseorang dapat dikelompokkan ke dalam 5 tahapan yang didasarkan pada usia, yaitu pertumbuhan, penjejakan, pemantapan, pemeliharaan, dan kemunduran. Dalam usia 0 sampai 11 tahun, seseorang berada dalam tahap pertumbuhan, di mana seseorang masih belum memikirkan keahlian maupun karirnya. Dalam usia 15 sampai 24 tahun, seseorang berada dalam tahap penjajakan. Dalam usia ini, mereka mulai menggali beberapa keahlian secara serius dan mulai untuk bekerja. Usia 65 ke atas, tahapan karir ini bisa disebut masa kemunduran dan menurunkan aktivitas pekerjaan. Di usia ini, seseorang yang turun langsung di suatu pekerjaan dan lebih menikmati masa pensiun. Nah teman-teman, apa saja sih konsep dasar perencanaan karir? Yang pertama ada karir path, arah atau jalur karir, adalah pola urutan jabatan-jabatan yang membentuk karir sekarang. Yang kedua, karir goal atau sasaran karir adalah posisi masa mendatang yang dengan sekuat tenaga ingin dicapai seseorang. Sasaran ini berfungsi sebagai tanda untuk menentukan arah karir seseorang. Yang ketiga, ada karir planning, proses pemilihan sasaran-sasaran karir dan jalan ke arah sasaran tersebut. Yang keempat, ada career development, perbaikan-perbaikan pribadi yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai perencanaan karir pribadinya dengan mengikuti kursus belajar mandiri dan lainnya. Nah, teman-teman, apa saja langkah-langkah perencanaan karir? Yang pertama, menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri, mengenali peluang-peluang, kesempatan, kendala, pilihan-pilihan, konsekuensi, keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. Kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapatkan pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir.
Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan suatu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya, manajemen tingkat atas membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Selanjutnya, apa sih metode perencanaan karir? Pertama, pendidikan karir. Yang kedua, penyediaan informasi. Yang ketiga, bimbingan karir. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir? Yang pertama, tahap kehidupan karir. Yang kedua, dasar karir. Yang pertama, tahapan kehidupan karir. Seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Yang kedua, dasar karir. Setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, sekarang teman-teman, apa sih tipe jalur karir? Yang pertama, jalur karir tradisional, di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Asumsi dari setiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju tingkatan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua, jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentan dari kesempatan-kesempatan horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, jalur karir dual. Jalur karir ini mengakui bahwa dapat memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Nah, apa sih manfaat perencanaan karir? Yang pertama, membantu menyelaraskan strategi perusahaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Dengan membantu para pekerja merencanakan karir mereka, perusahaan bisa mengantisipasi dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan akan sumber daya manusia di masa depan, termasuk jumlah dan kriteria-kriteria yang diperlukan. Yang kedua, membantu proses pengembangan karyawan. Proses perencanaan karir juga bisa membantu perusahaan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui proses internal recruitment, terutama sebagai salah satu sarana promosi pekerja yang baik untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Perhatian yang diberikan perusahaan kepada perencanaan karir para pekerjanya akan meningkatkan modal pekerja. Hal ini akan berakibat pada bertambahnya loyalitas pekerja kepada perusahaan, karena merasa diperhatikan kebutuhannya akan berlangsung pengembangan karirnya. Yang keempat, memotivasi pekerja yang terus mengembangkan diri. Dengan adanya proses perencanaan karir, maka pekerja akan selalu terpacu untuk mengembangkan dirinya guna mencapai karir goal yang telah direncanakan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pekerja. Pekerja memiliki kebutuhan akan prestasi. Salah satu prestasi di tempat kerja adalah pencapaian akan posisi yang lebih tinggi. Oke, sekian dari kelompok kami.